Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pecinta kisah, Abdullah merupakan seorang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pembawa cahaya Nabi, Nur Muhammad, yang telah diciptakan oleh Allah sebelum adanya sesuatu, telah dititipkan pada Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Seperti yang telah dikisahkan sebelumnya pada kisah Swaibah sang pakar keadilan yang menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama terkubur, yang didapatinya melalui petunjuk dari mimpinya. Dan ketika Swaibah mendapatkan tantangan dari Quraisy, Swaibah bernazar apabila dia dianugerahi 10 orang anak yang kesemuanya mencapai usia balik bersamanya dan dapat memberikan perlindungan kepadanya, maka salah satu anaknya akan disembelih untuk dikorbankan. Kisah ini berlanjut dari detik mencapai menit, dan menit pun terus berjalan hingga jam, mencapai hari dari hari, menjadi tahun, dan tahun-tahun telah berlalu, sehingga genaplah putra Swaibah sebanyak 10 orang, dan semuanya telah mencapai usia balik dan dapat memberikannya perlindungan kepadanya. Al-Haris, Az-Zubair, Hajj, Tihar, Al-Muqawwam, Abdul Unza ataupun Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, Abdul Manaf atau Abu Talib, dan yang termuda adalah Abdullah. Kisah ini tentang Abdullah bin Swaibah, sang pembawa Nur Muhammad. Abdullah merupakan seorang pemuda yang tampan di antara sekian banyak orang-orang kaum Quraisy. Wajahnya bersinar dikarenakan Nur Muhammad ada padanya. Ia merupakan seorang anak yang taat pada orang tuanya. Apapun akan dilaksanakan sesuai perintah orang tuanya, termasuk menyerahkan nyawa untuk disembelih. Suatu hari, Swaibah mengumpulkan Abdullah dan saudara-saudaranya, kemudian memberitahukan kepada mereka tentang nazarnya, dan Swaibah mengajak mereka untuk memenuhi nazarnya tersebut karena Allah. Karena memang Swaibah adalah orang yang berpegang teguh kepada ajaran Ibrahim, maka mereka semua mematuhinya. Mereka berkata, "Bagaimana kami hendak melakukannya?" Abdul Muttalib menjawab, "Hendaknya masing-masing dari kalian mengambil sebuah anak panah, lalu tulislah namanya pada anak panah tersebut. Kemudian temuilah aku." Lantas mereka mengerjakan perintah Abdul Muttalib, kemudian menemuinya. Setelah itu Abdul Muttalib masuk membawa mereka ke hadapan berhala Hubal di dalam Ka'bah. Sementara posisi Hubal ada di atas sumur di dalam Ka'bah, dan sumur itulah yang menjadi lokasi pengumpulan kurban yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Di dekat Hubal ada 7 buah anak panah. Itulah sejumlah anak panah yang digunakan oleh mereka untuk meminta keputusan hukum kepadanya ketika ada persoalan sulit menimpa mereka, seperti tebusan, nasab atau satu dari sekian banyaknya persoalan. Mereka mengundinya dengan 7 anak panah yang ada di hadapan Hubal tersebut. Ketika mereka ingin memutuskan suatu persoalan, mereka pasti mendatanginya. Lalu mereka mengundinya menggunakan anak panah tersebut. Lalu apa yang Abdul Muttalib perintahkan atau larang, maka mereka akan mematuhinya. Kemudian Abdul Muttalib mengocok ke-7 anak panah tersebut, mengundinya. Keluarlah anak panah pada putranya Abdullah. Padahal Abdullah merupakan putranya yang paling muda usianya daripada saudara-saudaranya yang lain, dan pastinya yang paling dia cintai. Setelah mendapatkan anak panah tersebut, bahwa yang keluar adalah nama Abdullah, Abdul Muttalib meraih tangan putranya Abdullah. Kemudian dia mengambil mata pisau, lalu menghadapkannya ke arah berhala Isaf dan Nailah untuk menyembelihnya. Lalu orang-orang Quraisy yang mengetahui kabar tersebut datang sambil berdiri menghadapnya dari tempat kerumunan, lalu bertanya,
apa yang hendak kau lakukan wahai Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, aku hendak menyembelihnya. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib dan putra-putranya yang lain, demi Allah, jangan menyembelihnya untuk selamanya sampai kamu mempunyai alasan yang jelas mengenai penyembelihan ini. Sungguh, jika kamu melakukan pekerjaan ini, maka tak henti-hentinya seseorang akan datang membawa putranya sampai dia menyembelihnya. Janganlah membiarkan orang-orang melakukan perbuatan ini. Kemudian Abbas pergi ke tempat Abdullah yang hendak disembelih dan menariknya dari bawah kaki ayahnya. Kemudian orang-orang Quraisy memberi arahan pada Abdul Muthalib agar pergi ke Hijaz, karena di sana ada seorang peramal wanita dan dia mempunyai pengikut. Mereka berkata, maka tanyakanlah kepadanya mengenai persoalan tersebut wahai Abdul Muthalib. Selanjutnya kamu tergantung pada pokok persoalanmu. Jika dia menyuruhmu menyembelihnya, maka sembelihlah dia. Dan jika dia menyuruhmu melaksanakan suatu perintah bagimu, dan jangan keluar baginya dari persoalan menyembelih ini, maka terimalah wahai Abdul Muthalib. Lalu mereka memacu tunggangannya sampai tiba di Madinah. Lantas mereka menemukan wanita peramal tersebut. Dia amat kurus. Kemudian mereka bertanya kepadanya. Lalu Abdul Muthalib menceritakan kepadanya persoalan yang dialami dia dan putranya, bahwa dulunya dia pernah bernazar apabila putranya sampai 10 orang dan semuanya sudah mencapai usia balik dan dapat memberikan perlindungan kepadanya, maka di antara satu dari sekian putranya akan disembelihnya di depan Ka'bah. Maka peramal wanita itu berkata pada mereka, tinggalkanlah aku hari ini hingga pengikutku datang kepadaku. Lalu aku bertanya kepadanya. Mereka pun pergi dari tempatnya. Ketika mereka telah keluar, Abdul Muthalib berdiri sambil berdoa kepada Allah. Keesokan harinya mereka kembali menemui peramal wanita itu. Lalu peramal itu berkata pada mereka, keterangan itu telah datang kepadaku. Beberapa tebusan ataupun diat yang ada pada kalian? Mereka menjawab, 10 ekor unta. Karena memang pada masa itu pada suku Quraisy itu terdapat diat 10 ekor unta. Peramal wanita itu berkata, pulanglah ke negeri kalian, lalu persembahkanlah orang dekat kalian itu dan persembahkanlah 10 ekor unta itu. Kemudian undilah unta-unta itu dan orang itu, yaitu Abdullah, menggunakan sejumlah anak panah. Jika anak panah itu tepat mengenai orang dekat kalian, maka tambahkanlah untanya sampai Tuhan kalian ridha menerima persembahan. Lalu mereka pun kembali ke Mekah. Ketika mereka telah sepakat melakukan petunjuk peramal tersebut, Abdul Muthalib berdiri sambil berdoa kepada Allah. Selanjutnya mereka mempersembahkan Abdullah dan 10 ekor unta tersebut. Kemudian mereka mulai mengocok. Lalu keluarlah anak panah tepat pada nama Abdullah. Lalu mereka menambah 10 ekor lagi. Akhirnya mereka terus menambah 10. Dan anak panah yang keluar tetap mengenai nama Abdullah hingga mencapai 100 ekor unta. Kemudian mereka mengocok, lalu keluarlah anak panah tepat pada unta tersebut. Lantas ketika orang-orang Quraisy melihat hal tersebut, mereka berkata kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada saat itu sedang berdiri di dekat Hubal sambil berdoa kepada Allah. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, Tuhanmu sudah menerima persembahanmu. Mereka mengklaim bahwa Abdul Muthalib berkata, tidak, sampai aku mengundinya dengan sejumlah anak panah itu sebanyak 3 kali. Lalu mereka kembali mengocoknya sebanyak 3 kali. Dan anak panah itu menimpa unta tersebut. Lalu unta-unta itu disembelih sebagai korban, kemudian ditinggalkan.
Tidak ada seorang pun dihalangi untuk mengambilnya, tidak pula untuk binatang buas. Maka terselamatlah Abdullah bin Abdul Muthalib dengan 100 ekor unta.